Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Banyak di antara kita yang menunda kebahagiaan dengan alasan menemukan atau memenuhi cita-cita yang diidam-idamkan. Dan apabila cita-cita itu tujuan yang kita tuju tercapai, baru kita bahagia. Saya nanti bahagia kalau saya lulus kuliah. Saya bahagia nanti kalau saya mendapat pekerjaan. Saya bahagia nanti kalau mendapat pasangan. Saya bahagia nanti kalau saya sudah punya anak-anak. Saya bahagia nanti kalau anak-anak sudah dewasa dan mandiri. Akhirnya kita terus-menerus menunda kebahagiaan kita. Dan kemudian kita kehilangan kebahagiaan dari setiap peristiwa yang kita alami. Di situ ada sebuah kekeliruan bahwa hidup itu yang paling utama adalah mencapai tujuan. Dan di situ ada kekeliruan. Karena ketika tujuan tercapai, ternyata kita tidak bahagia juga. Bahagia tapi sebentar saja. Lalu habis itu tertutup oleh tujuan lain. Jadi hidup kita itu hanya diisi tujuan. Mencapai goal, mencapai tujuan. Dan kemudian tidak mempunyai kesempatan untuk menghayati dari momen ke momen dan mensyukurinya. Ujung-ujungnya perjalanan kita tempuh dengan kecepatan tinggi tanpa menyadari untuk menikmati setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dan ternyata tujuan yang kita capai bukan tujuan yang sebenarnya. Karena kemudian muncul lagi tujuan yang lain. Padahal untuk mencapai tujuan itu seringkali kita sudah berkorban dan menunda kebahagiaan. Padahal sebetulnya yang real yang kita punya bukan tujuan, tetapi perjalanan. Hidup ini bukan tujuan, hidup ini adalah perjalanan. Maka yang paling utama adalah menikmati perjalanan itu. Perjalanan yang terus-menerus, tidak pernah sampai. Sampai kemudian kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan pada akhir hidup kita. Baru kita sampai. Maka seluruh kehidupan ini sebetulnya adalah perjalanan. Keliru melihat perjalanan, melihat hidup ini sebagai tujuan dan bukan perjalanan, itu membuat kita tidak bahagia. Membuat kita tidak mampu menikmati peristiwa demi peristiwa. Dan kita tidak mampu memberikan diri sepenuhnya pada setiap peristiwa yang kita alami. Dan kemudian kita merasa kecewa karena ternyata sepanjang perjalanan hidup kita sampai pada tujuan, tetapi ternyata tujuan itu hanya ilusi, fata morgana. Real tetapi sementara dan tidak membahagiakan dalam waktu yang lama. Berbeda ketika kita menyadari bahwa yang kita punya, hidup ini adalah perjalanan itu sendiri. Dan karena itu kita menikmati perjalanannya, bukan tujuannya. Sehingga kita bisa hadir pada setiap peristiwa yang diselenggarakan oleh Tuhan begitu bijaksana. Kita bisa menerima apa saja yang terjadi dari momen ke momen tanpa penolakan, tetapi dengan rasa syukur. Karena boleh ambil bagian dalam setiap peristiwa. Dan karena itu, di situ kita merasakan kasih Tuhan, jejak-jejak Tuhan, kehadiran Tuhan yang terus-menerus dari momen ke momen. Dan ternyata efeknya besar. Karena kemudian kita tidak terlalu terbebani memikirkan sesuatu yang tidak nyata. Masa depan tidak nyata, masa lalu sudah lewat. Yang nyata adalah sekarang ini.
Dan ini adalah rencana Tuhan, penyelenggaraan Tuhan. Setiap peristiwa adalah penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana, yang mengundang kita untuk ambil bagian di dalamnya, untuk memberi diri kita yang terbaik. Maka kemudian kita bisa hidup sepenuhnya dari saat ke saat. Dan di situ kita menemukan kebahagiaan, terutama karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang hadir pada saat sekarang ini, di sini. Tuhan tidak hadir di tempat lain, tetapi sekarang ini di sini. Karena itulah pengalaman kita satu-satunya yang kita miliki. Tetapi setiap menghadapi sebuah peristiwa dan kita menghayati sepenuhnya, disitulah kita hidup dalam kepenuhannya. Kita hidup di dalam sebuah level kehadiran yang penuh dan utuh. Dan pada saat itu kita bisa memberikan diri sepenuh-penuhnya. Hidup pada tingkatan yang penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dan itu mengubah dunia. Coba saja ketika setiap saat kita selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu memberi diri sepenuhnya, selalu mensyukuri rahmat Tuhan, maka energi yang terpancar adalah energi positif. Orang melihat kita tersenyum itu juga tertular ikut bahagia. Tetapi coba kalau kita setiap peristiwa selalu merengut, selalu galau, selalu resah, selalu gelisah. Kita memancarkan energi negatif dan orang lain juga terpengaruh. Melihat kita yang tidak bahagia, yang galau, mereka juga tidak nyaman. Karena kita tidak hidup pada level terbaik yang kita bisa. Kita tidak memberikan sukacita. Kita tidak memancarkan kegembiraan. Kita tidak memancarkan rasa syukur. Mungkin karena memikirkan apa yang sudah berlalu dan memikirkan apa yang belum terjadi. Padahal hidup kita bukan masalah mencapai sesuatu, tetapi perjalanan itu sendiri. Hidup yang menakjubkan adalah hidup itu sendiri yang kita hayati setiap saat secara penuh dalam kesadaran yang sepenuhnya. Kita hadir sepenuhnya, secara sadar sepenuhnya, maka kita bisa memberikan diri yang terbaik yang kita bisa. Dan itu tidak repot, tidak berat, karena sederhana. Just live, just be, hidup sepenuhnya, hidup dengan seluruh potensi yang kita ungkapkan dalam aktualitas. Sehingga kehadiran kita dalam setiap peristiwa itu sungguh-sungguh memberi warna. Disitulah kita menjadi garam yang memberi rasa. Disitulah kita menjadi terang yang memberikan kejernihan. Disitulah kita mengalami Tuhan yang selalu hadir dari saat ke saat. Kita bahagia, kita penuh syukur dari saat ke saat. Dan tidak masalah apa yang akan terjadi karena sebenarnya Tuhan sudah menyelenggarakan hidup ini secara bijaksana. Dan toh memang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena kita mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yang kita punya hanya saat ini dan di sini. Kita hidup sepenuhnya, memberi diri yang terbaik, dan kemudian kita penuh syukur setiap saat. Karena menyadari kehadiran Tuhan dan rencana Tuhan di dalam setiap peristiwa. Dan itu pasti baik, maka ujungnya juga baik. Dan kita bahagia dan penuh syukur dari momen ke momen. Mensyukuri segalanya, kemudian juga menerima segalanya. Mensyukuri apa yang diberikan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dalam setiap saat seluruh hidup kita. Karena memang Tuhan selalu bersama kita, selalu mendukung kita. Hidup kita di tangan Tuhan dari momen ke momen. Dan cukup kita menghayatinya dengan penuh syukur dan sukacita, maka seluruh hidup kita juga penuh syukur dan sukacita. Karena itu Tuhan menghadiahkan kepada kita kehidupan yang terbagi dari hari ke hari. Kita tidak perlu mengerjakan seluruh hidup kita dalam satu hari.
Tuhan mengatakan, sukacita sehari cukuplah untuk sehari. Penderitaan sehari cukuplah untuk sehari. Karena memang Tuhan menganugerahkan setiap peristiwa sebagai anugerah yang menakjubkan. Kita tinggal mensyukuri dan menghayatinya dengan hati penuh sukacita dan rasa syukur. Karena menghayatinya juga bersama Tuhan dengan cinta yang besar. Maka pada saat itulah kita sepenuhnya hidup di saat ini, sekarang ini juga. Bukan hanya otomatis karena mengejar tujuan. Kita tidak mempunyai tujuan, yang kita punya adalah perjalanan. Hanya saat ini dan di sini yang kita punya. Maka tidak perlu pindah ke tempat lain ketika badan dan jiwa kita ada di sini. Tidak perlu pikiran kita kemana-mana. Karena kenyataannya kita ada di sini dan bersama Tuhan dalam rencananya yang besar yang sedang dikerjakan dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.